Saksikan Cerpen X Mata Batin, kasus pembunuhan berantai Rian, live on Savo Bogor, 21 Maret, only on YouTube Pan Society. Halo, selamat datang teman-teman kembali di Cerpen. Kali ini kita ada di Savo di daerah Bogor. Kita disponsor oleh mereka untuk bisa live streaming di sini. Seperti biasa teman-teman, nanti kita akan bahas suatu cerita lagi, suatu kasus lagi, dan jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai akhir, karena nanti di tengah-tengah kita akan bahas kasus ini dari mata seorang Niki. Oke teman-teman, welcome to Cerpen. Saksikan Cerpen X Mata Batin, kasus pembunuhan berantai Rian, live on Savo Bogor, 21 Maret, only on YouTube Pan Society. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang suatu pembunuhan yang kebetulan juga terjadi di daerah Bogor ini, di mana tempat Savo ini ada. Kejadiannya itu belum terlalu lama dan masih di bulan Februari atau Maret. Masih di bulan Februari kejadiannya, dan sangat segar sekali cerita ini. Jadi kisah ini diawali dari ada seorang wanita berinisial DP. Dia masih duduk di bangku SMA di salah satu SMA di Bogor. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang tiba-tiba kontak dia dari sosial media. Berawal dari chattingan ini, wanita ini akhirnya tertarik untuk bertemu dengan pria ini. Si DP ini tertarik untuk bertemu dengan pria ini dengan diiming-imingi akan diberikan uang senilai 1 juta rupiah. Jadi kurang lebih si pria ini mencari teman kencan yang bisa dibayar seharga 1 juta rupiah. Oke, setelah dapat harganya dan wanita ini juga deal dengan harganya, akhirnya mereka ketemuan. Mereka ketemuan di salah satu hotel di daerah Bogor. Maksudnya ketemuan dulu di Bogor. Setelah itu mereka lanjut di hotel Puncak, di daerah Puncak. Di situ wanita ini bertemu dengan cowok ini, nginep di hotel. Lalu pada tanggal 25 Februari tahun ini, wanita itu ditemukan ada di dalam sebuah plastik di pinggir jalan. Mungkin ada gambarannya seperti ini. Ini adalah lokasi penemuan mayat wanita ini di daerah Bogor dengan keadaan terbungkus plastik dengan tangan terikat. Jadi kalau teman bisa lihat, mungkin ini di salah satu sudut jalan ya, dan ada di daerah Bogor juga. Dengan penemuan mayat ini, akhirnya polisi pun mencari tahu siapa yang membunuh wanita ini. Akhirnya mereka menyelidiki orang-orang sekitar, lalu rekaman CCTV, dan dari rekaman CCTV ini polisi juga akhirnya menemukan 15 orang saksi mata wanita ini di mana aja dan kenapa bisa sampai dibunuh. Akhirnya dari 15 saksi mata ini, polisi mencari pelaku ini dari daerah Jakarta Selatan hingga Indramayu. Dia terus mencari sampai akhirnya pelaku ditemukan di daerah Depok. Nah, uniknya selama proses pencarian itu kurang lebih 2 minggu, ditemukan lagi seorang wanita lagi terbunuh di daerah Bogor juga, tepat di pinggir jalan juga, dengan keadaan ada di dalam tas gunung, ransel gunung. Mungkin sebagian mayatnya yang ada di dalam itu, teman-teman bisa lihat di sini. Ini pembunuhan kedua. Pembunuhan kedua, mungkin tim bisa di ini gambar pembunuhan kedua, lokasinya. Ada videonya juga, kita bisa lihat di sini videonya. Ini adalah lokasi
ditemukannya seorang jenazah wanita Kecamatan juga Caring. yang ada di pinggir jalan. Sudah masuk? Oke. Ya. Tepat di pinggir jalan juga mayat ini ditemukan, jenazah ini maksud saya. Kurang lebih waktunya 2 minggu setelah penemuan jasad yang pertama wanita ini. Pertama, polisi tidak berpikir kalau ini adalah suatu pembunuhan yang sama. Mungkin beda pelaku awalnya. Tapi dari 15 saksi itu dan akhirnya ditelusuri, pelaku ini tertangkap di daerah Depok. Di daerah Depok, awalnya dia tidak mengakui bahwa dia telah membunuh, dan dari rekam-rekam jejak digital itu di handphonenya, polisi menemukan foto-foto dari jenazahnya, foto-foto dari korban. Akhirnya pelaku mengakui bahwa ia membunuh wanita yang berinisial DP tersebut. Setelah ditelusuri lagi oleh polisi, ternyata pelaku ini juga yang membunuh wanita kedua yang ditemukan di pinggir jalan. Wanita yang kedua itu berinisial EL. Kali ini beda dengan yang pertama. Yang pertama itu masih siswi SMA di Bogor. Wanita yang kedua ini adalah janda beranak 1. Jadi sudah lebih agak berumur ya. Pertama, polisi menanyakan IL ini apakah dibunuh oleh si pelaku ini. Ternyata pelaku ini tidak mengakui. Dia bilang tidak, dia hanya membunuh si DP ini. Akhirnya dari handphonenya ditemukanlah rekam jejak digital lagi bahwa dia pun telah berkontakkan dengan si korban kedua ini, dan akhirnya pelaku ini akhirnya mengakui bahwa dia juga yang membunuhnya. Dari situ akhirnya polisi bisa dapat cerita yang lengkap, kronologi yang lengkap, bahwa saat pembunuhan yang pertama, jadi pelaku ini memanggil wanita ini masuk ke dalam hotel, lalu setelah setelah berhubungan badan, pelaku akhirnya mencekek wanita ini hingga kemudian meninggal. Setelah itu dia membungkus plastik, habis dibungkus plastik dimasukkan ke dalam ransel tas gunung. Setelah itu dia buang mayatnya di pinggir jalan seperti yang tadi. Dan setelah itu dia pulang, dia pindah-pindah tempat. Si pelaku ini pindah-pindah tempat. Oke, pelaku ini namanya adalah Muhammad Rian, atau di inisialnya MRI, Muhammad Rian. Jadi Muhammad Rian ini setelah membunuh DP ini, si siswi SMA ini, dia pindah-pindah tempat biar nggak kelacak. Lalu setelah itu dia berencana untuk melakukan pembunuhan lagi selama kurun waktu 2 minggu setelah pembunuhan yang pertama. Jadi fakta yang pertama adalah pembunuhan yang pertama tidak direncanakan sama sekali oleh si Muhammad Rian ini. Jadi dia awalnya cuma mau, ada istilah BO, mungkin kalian tahu ya, open BO, dan si Rian ini mencari open BO. Lalu dia ketemu dengan si DP ini, dia menemukan harga yang pas, jadi transaksi dulu tawar-menawar, akhirnya ketemu di harga 1 juta, lalu dia pergi, bertemu, dan di situ dia langsung membunuh tanpa berencana apapun. Setelah membunuh dia mengambil handphone, mengambil uang, dan barang berharga si DP ini, lalu setelah itu dibungkus plastik dan buang. Lalu kejadian yang kedua, pembunuhan kedua ini, dia kali ini sudah merencanakan. Jadi dia mencari, balik lagi dengan teknik yang pertama, dia cari lewat sosial media, dia chat si IL ini. Setelah di chat, akhirnya ketemulah suatu transaksi lagi
ketemu lagi di hotel yang sama di Puncak Bogor. Dan akhirnya kali ini dia agak aneh sih pembuangannya, karena saat membuang jenazah, kalau yang pertama tangannya diikat, yang kedua mulutnya keluar darah. Tidak dibungkus apa-apapun, jadi benar-benar kayak gitu aja, keluar darah. Dan polisi juga menemukan jejak sperma di dalam alat kelamin wanita ini. Dan ditemukan juga kekerasan seksual pada jenazah yang kedua ini. Jadi kemungkinan di kejadian yang selanjutnya dia mencoba untuk memperkosa, aku juga nggak tahu, lalu membunuh. Sama seperti sebelumnya, dia mengambil handphone dan barang berharga dari IL ini. Lalu ada fakta yang unik lagi, setelah tertangkap si pelaku ini sama sekali terlihat tidak menyesal. Dia nggak menyesal telah membunuh, dia juga nggak ada rasa kayak takut atau apapun itu. Walaupun dia mengakui kalau dia tuh takut. Walaupun dia takut untuk, walaupun dia menyesal telah melakukan itu. Ini ada video pengakuan dia kepada polisi sesaat setelah ditangkap, apa yang dia rasakan. Buang, pakai apa dibuangnya? Ya. Terus kenapa? Oke, teman-teman Yuk, bisa mulai. lihat video ini. Ada di sebelah sini kalau tidak salah. Kenapa kamu bunuh? Dari pengakuan pelaku, Oh itu kan kamu lewat OPN dia atau cuma apa? beralasan satu hal, Open bahwa BO. Kamu bayar berapa sama dia? dia cuma benci sama 1 wanita. juta. Hah? Jadi dia Dibunuhnya di sengaja mana? melakukan itu karena dia benci sama wanita. Diapain? Dan ya, Dicekik. Terus? alasan dia cuma itu sih katanya ya. Nah, habis itu diapain? Dari polisi juga Bungkus plastik. Bawanya pakai melihat apa? gelagat-gelagat dia ini seperti Sewa tas di psikopat yang benar-benar teman kamu. Terus? haus akan membunuh. Karena Dimasukin ke tas, ke dari ransel itu, dua si mayat. jenazah yang Dibungkus ditemukan, plastik. dia Terus sebenarnya ditaruh. sedang berencana untuk Jangan melakukan bilang iya, pembunuhan kamu yang yang ketiga. Iya di Cilebut. Di Tapi Cilebut karena itu. polisi sudah Habis itu menangkap kamu dia kemana? dan dia juga sudah Pulang. Merasa berdosa tertangkap. tidak? Merasa Pak. dan sedang Kamu nggak diapa-apain ini ya? dilakukan HP-nya dijual kemana? Di forum. tes kejiwaan. Ini lurus ya? Untungnya Lurus. dia Kamu tidak berapa? berhasil melakukan pembunuhan yang ketiga. Jadi kurang lebih itulah fakta-fakta yang ada saat ini tentang Muhammad Rian ini, dan fakta-fakta yang terjadi. Apa sih yang menyebabkan Rian berani membunuh 2 orang? Tapi ini kan fakta-fakta yang kalian bisa lihat dan kalian cari datanya di internet atau dimanapun kalian bisa lihat. Aku nggak bisa tampilin wajah gadisnya, wajah jenazahnya, karena ya itu dia, agak kurang oke lah ya. Tapi kalian bisa lihat di internet, kalian cari aja pembunuhan berantai di Bogor dan kalian bisa menemukan wajah-wajahnya. Oke, sebentar lagi kita akan melihat kasus ini dari seorang Niki yang dapat melihat sesuatu dari mata yang spesial. Oke, langsung aja kita lihat ke mata batin. Halo, aku agak grogi loh. Kenapa grogi, Bo? Iya, tempatnya bagus banget sih. Oh, iya. Oh, ini nyaman. Jadi tapi Karena view-nya bersatu dengan alam. view bersatu. Terus kebetulan memang gedung sebelahnya kosong. Gedung sebelahnya kosong ya. Jadi pemandangan kita walaupun kalian nggak bisa lihat tuh di gedung sebelah tuh kosong guys. Udah lumayan lama sih. lumayan lama. Mm-mm. Ini agak beda dari biasanya. Kalau biasanya pas Nika datang kayak aku tarik nafas kan kayak gitu kan. Ya. Kali ini kalau Nika datang kayak akhirnya ada temennya juga gitu. Akhirnya Jadi ada temen juga. biasanya kan kalau kita record di studio yang nonton tim-tim sendiri. Di sini di Savou ada beberapa orang yang nonton, aku jadi kayak grogi gitu loh. Grogi gimana banget. Nah, Nik, itu tadi kamu ngerti kan ceritanya tadi di mana? Iya, sekilas sih. Tapi berarti yang kali ini itu si penjahatnya, maksudnya si pembunuhnya itu sudah tertangkap ya? Udah ketangkap. Oke. Dan kejadiannya ya di daerah Bogor, di Iya. tempat di mana Savou Kita ini, lagi ada iya. di live di sini gitu. Iya.
Oke, kalau dari ceritanya Bob tadi sekilas, aku kan di belakang seperti biasa ya. Jadi Bob, aku akan mendengarkan Bob cerita pada hari H karena aku nggak mau buka dulu ceritanya sebelumnya. Tadi waktu aku lagi di belakang, ya maksudnya sambil dengerin, aku tuh kayak ngelihat cowok sosoknya, matanya itu kayak memang apa ya Bob, kayak sadis gitu loh, kayak. Terus kalau aku lihat tadi rambutnya kayak semi klimis-klimis gitu, bukan yang tipe gondrong, tapi rapih yang aku lihat. Jadi pasti kok kayak kebayang muka ini terus ya, ini apa ya gitu. Aku dapat sosok cowoknya sih tadi ya. Cuma aku nggak tahu apakah tim punya foto pelakunya. Ada. Oh ada ya. Jadi ini baru aku lihat dulu ya Bob foto pelakunya. Apa bener ya maksudnya tadi yang aku lihat. Tapi sebentar aku sambil minum dulu ya Nek ya. Ya boleh. Lumayan grogi jadi agak haus dikit. Segar juga Nek ya. Ini di sini ada foto pelakunya. Ini pelaku dari pembunuhan berantai di sini. Namanya Muhammad Rian. Oh oke. Aslinya itu berarti dia orang mana Bob? Bogor apa Depok? Harusnya orang Bogor sih. Oh. Jadi dia mungkin sering dia di Bogor. Cuma setelah melakukan pembunuhan yang pertama, dia pindah-pindah tempat. Oh oke. Biar nggak ke tracking sama polisi. Nah ini fakta uniknya adalah pembunuhan pertama itu seperti yang aku bilang, dia tuh nggak ada rencana. Cuma kayak mungkin malam itu kayak bukan pengen berkencan ya, bukan pengen memuaskan birahi dia, tapi dia kayak dia bilang pengen ngebunuh aja. Terus yang aneh adalah dia sempat bilang bahwa dia benci wanita. Iya, saat ditangkap sama polisi. Jadi dia dalam mobil, terus dia ngomong dia benci sama wanita. Dia benci sama wanita. Oke. Gak tau guys, ini gak tau tadi tiba-tiba pas lagi diem, terus aku berasa kayak ini loh, ngerasain si perempuan-perempuan yang kebunuh. Aku nggak tahu ya, tapi tadi berasa kayak yang pertama itu sama yang kedua lebih sadis yang pertama. Yang pertama? Iya, yang aku lihat. Cara bunuhnya karena diketemuinnya itu nggak secepat itu kayaknya, yang aku rasa. Iya. Jadi yang pertama lebih lama gitu Bob, karena aku ngelihat itu cewek gimana ya, plastiknya itu tuh nggak gede sebenarnya. Jadi badannya kayak kekempit gitu loh, terus udah biru semua. Oke. Ini aku kebetulan ada foto untuk yang Dia kayak kekempit terus jenazahnya tuh biru, udah yang lumayan bengkak, udah nggak lumayan ini gitu. Dan sebenarnya kekerasan seksualnya itu lumayan parah deh. Karena kalau dilihat dari, memang dia mengaku cuma cekek, tapi waktu sedang berhubungannya pun itu bukan hal yang normal. Jadi cewek ini kesakitan itu bukan ketika pas dibunuh, tapi berawal dari waktu berhubungan. Jadi waktu berhubungan pun itu ceweknya udah nggak mau, yang aku sekilas lihat itu ceweknya itu udah nggak mau, jadi memang kasar, maksudnya terpaksa gitu. Terus yang aku lihat itu perempuannya sempet kayak mau minta tolong juga, nangis, terus sempet ditampar ya atau diapain aku ngeliat, tapi pokoknya udah dijambak, pokoknya udah versi lumayan brutal deh. Berarti ini pembunuhan pertama si DP ini, yang siswi SMA berarti ya, itu yang kamu bisa lihat sekilas dari karena mata yang aku batin lihat kamu. Jenazahnya yang pertama itu paling nggak apa ya, maksudnya paling kasihan gitu. Nggak tahu dari tadi dengar gitu kan sampai satu kedua, entah kenapa yang satu nih kok kayak kuat banget ya, kayak ada sesuatu gitu. Iya. Yang satu. Kebetulan memang aku baca di artikel-artikel, terus aku kan seperti biasa lah. Aku sebelum bahas ini dalam cerpen, aku biasa cari faktanya dulu. Memang ada beberapa artikel yang tidak menyebutkan kondisi jenazah pembunuhan pertama. Jadi yang dijelaskan hanya tangannya terikat dan pelaku membunuh dengan cara mencekik. Itu aja yang aku tahu sebenarnya. Tapi untuk yang lebih detail lagi aku kurang tahu. Mungkin dari mata batin kamu, mata hati kamu bisa. Karena melihat. segitunya Bob, kayak kakinya tuh nempel gitu loh, terus dia kayak ngeringkuk gitu, kayak diikatnya tuh bener-bener diikat gini. Gitu. Terus aku lihat tuh paling parah
di bagian sini nih, tangan kayak biru banget gitu, biru, sininya biru. Pokoknya apa ya, looks rambutnya tuh kayak segini ya, perempuannya ya, agak panjang, terus nggak keriting, tapi kayak agak ikel. Jadi bukan yang kayak lurus banget gitu loh, kan ada yang rambutnya lurus banget kan. Ini kayak agak ikel gitu. Terus kasihan sih, kalau lihat jenazahnya tuh kesannya kayak sedih, gimana ya? Aku susah jadi, tapi aku nge-feel gitu. Mungkin aku nggak tampilin foto ini di online, tapi aku punya foto pelakunya, korbannya. Apakah ini yang kamu lihat atau enggak ya? Karena Niki sama sekali belum melihat pelakunya seperti apa, tempat kejadiannya seperti apa, dan kebetulan emang dia juga jarang buka TV, jarang buka. Benar-benar nggak tahu berita apapun. Jadi dia sering bukanya apa ya? Bahkan aku waktu TikTok kali dia ya? pilih cerita di Bogor, aku kaget, oh ternyata ada juga cerita itu di Bogor, pemuda berantai gitu. Iya. By the way, cerita ini juga kita kan banyak cerita yang masuk ya. Aku juga nggak pilih sendiri, kita juga ada tim yang pilih, dan thank you juga buat tim yang udah kasih masukan bahwa untuk membahas cerita ini. Mungkin teman-teman juga bisa kalau misalnya mau bantu kita untuk kayak ada cerita apa sih yang mau dibahas, kalian juga bisa chat di komen ya. Ini foto yang mau ditunjukin ke aku tuh foto korban. Jadi di sini ada 2 korban. Ini yang pertama, yang kedua. Oh oke. Kalau yang pertama malah kayak memang dibodohin sih. Kalau yang kedua dasarnya memang yang kedua kayak lebih nakal sih. Kedua lebih nakal. Iya, lebih memang maksudnya maaf banget nih buat maksudnya nanti yang keluarga nonton, tapi lebih berani lah maksudnya yang kedua gitu. Yang pertama memang kalau misalnya yang lain bisa lihat sih ya maksudnya tertutup ya gitu kan. Mirip-mirip sih Bob, aku lihat matanya sih. Matanya ya? Matanya. Yang pertama ya? Matanya. Iya, itu tadi pelakunya, dan ini adalah tempat ditemukannya. Ini yang pertama. Bentar ya. Oh iya, berarti dia gini ya bentuknya, kayak semi gini nih, dimiringin. Ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini juga ada gambar yang pembunuhan pertama seperti apa. Aku ada masukin juga. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Oh iya, yang kedua nggak diplastikin. Kedua nggak diplastikin. Jadi ada pelaku juga ngomong, kenapa yang pertama diplastikin, kenapa yang kedua enggak? Yang pertama diplastikin karena dia kayak apa ya, dibilang yang kedua tuh nggak diplastikin karena dia pikir muat masuk tas, jadi dia udah masukin tas aja. Atau enggak emang ya udah. Karena kalau dari postur tubuh memang tinggian yang pertama daripada yang kedua sih ya aku lihat. Dan tapi yang kedua ini juga aku nggak tahu ya, bunuhnya tuh bukan dicekek loh. Oh bukan dicekek. Yang pertamanya kayak dipukul kepalanya dulu, jeduk gitu, agak keras, tapi bukan pakai barang, kayaknya ditonjok deh. Entar ditonjok atau diapain, tapi yang aku tadi kayak sekilas lihat pokoknya kayak diapain gitu bagian kepalanya, baru dicekek. Jadi bukan pertama dicekek. Iya. Kalau yang pertama memang dari awal udah ngebontak, makanya yang pertama ininya biru banget yang aku lihat ya, lebam. Terus ininya juga biru sih segini, kayak ada gini nih, begini. Yang pertama. Yang kedua memang ditemukan dalam kondisi mulutnya berdarah. Itu yang kedua. Dan aneh juga sih, pelaku ini bilang dia sengaja taruh mayatnya di pinggir jalan biar orang lain bisa nemuin tuh mayat. Jadi kalau aku berasumsi, jadi dia tuh punya kepuasan sendiri. Jadi setelah membunuh dan orang lain notice ada pembunuhan, ada ketemu jenazahnya dan jadi kayak heboh. Mungkin dia ada kepuasan sendiri. Karena setahu aku dari yang aku baca-baca dan dengar juga, psikopat itu paling demen kalau kasus dia diangkat. Ya. Jadi semakin heboh kasus dia semakin seneng. Apalagi kalau dia nggak tertangkap gitu. Ya. Jadi makin seneng. Makin ada triggernya lagi, wah gue nggak ketontawan nih, makin terus parah kan, korbannya banyak. Makanya yang pertama itu dia nggak merencanakan. Yang kedua mungkin setelah kasusnya terkuak, dia justru berencana untuk membunuh.
Makanya tadinya dia juga melakukan rencana juga untuk pembunuhan yang ketiga. Cuma untungnya polisi udah menangkap dia. Tadinya polisi juga nggak tahu bahwa pembunuhan kedua ini dilakukan orang yang sama. Akhirnya pas ketangkep, rekam jejak digitalnya juga ada. Udah. Akhirnya awalnya dia nggak ngakuin dan akhirnya dia ngakuin juga bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap si IL ini. EL. Kamu bisa dari kasus ini apakah kamu bisa nangkep sebuah pesan atau seperti biasa apakah kamu bisa dapetin sesuatu dari pelaku ataupun korban ini? Justru yang kasus kali ini lumayan agak beda sama yang lain ya. Kalau yang lain itu pas lagi kita berdua gini nih Bob, aku dapat bayangan muka misalnya pelakunya atau pesan sesuatu gitu. Kalau tadi di belakang tuh aku udah dapat dulu muka cowoknya. Aku dapat juga langsung kelihatan gitu itu jenazahnya kayak apa, kayak gitu, nggak tahu kenapa ya. Tapi intinya dari semua satu dan kedua yang kayaknya lumayan kenceng nih ya dari tadi itu yang pertama sebenarnya. Jadi kalau yang aku tangkep ya orang tuanya yang pertama ini terpukul banget gitu. Terus ya balik lagi intinya semua orang yang akan meninggal kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan pergi dengan cara apa. Tapi mereka itu kalau bisa dikasih kesempatan terakhir mungkin mau nyampein beberapa hal yang orang lain nggak tahu ya. Ya kayak kita bahas waktu Yogi ya. Yang aku agak shaking tuh, aku juga gak ngerti gimana cara menjelaskan kenapa itu bisa aku dapat, tapi itu yang aku dapetin. Makanya kalau memang ada yang mau nanya atau penasaran kita bisa discuss lebih dalam lagi nanti. Tapi untuk yang perempuan ini ya dia agak nyesel, maksudnya bisa meninggal ya karena itu juga gitu loh. Terus dia nggak nyangka bahwa hidupnya sesingkat ini. Kayak dia soalnya polos Bob sebenarnya. Si korban yang pertama. Yang pertama. Jadi si Rian ini itu dianggapnya itu sebagai cowok yang kayak kebapaan menurut ini cewek awalnya. Karena memang agak bijaksana gitu loh kesannya. Bukan playboy loh, bukan yang menebar janji tapi malah yang kayak bijak banget gitu loh. Kayak bisa mengayomi dia, bisa bikin ini. Jadi jarak mereka dekat sebenarnya bukan waktu bentar. Itu ada satu bulanan gitu mereka kontek-kontekan 2 bulan gitu. Oh, justru kontekannya udah lama banget ya? Iya. Lumayan maksudnya udah kenal gitu terus akhirnya bisa keeping touch gitu sebelum akhirnya ketemu. Yang aku lihat ya gitu. Ya intinya untuk yang pertama aku cuma dapatnya itu sih kayak dia sedih, hidupnya sesingkat itu, dia nyesel juga kenapa ini terjadi sama dia. Ya udah gitu segelas itu doang sih Bob. Karena ya tadi aku lebih kayak dikasih lihat gimana caranya dibunuh sebenarnya sama waktu dia dibungkus. Waktu dia dibungkus sama waktu dia meninggal. Keadaan yang kayak ngeringkuk gitu loh. Aku bisa bayangin sih. Mungkin cepat lebih busuk ya karena kan udah namanya gimana sih jenazah terus dibungkus rekat gitu. Dan dia juga ditaruh di pinggir gitu aja sih. Iya. Jadi emang kalau ada yang dibuang ke sungai, dibuang ke hutan, dia benar-benar kalau kamu lihat kan di sini benar-benar semen gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kita naruh barang udah asal aja gitu. Taruh. Dan itu lumayan sadis juga menurut aku. Jadi sebenarnya ini pembunuhan berantai di Bogor ini termasuk yang aku kaget juga. Karena pas dapat tawaran kayak kalian bisa live streaming nih di Savo dan pas dikasih tiba-tiba ada pembunuhan berantai di Bogor. Kita sekaligus angkat kejadian yang benar-benar ada di daerah sini juga. Dan aku nggak nyangka bahwa pas aku baca fakta-faktanya, mungkin kalau lihat di berita orang nggak terlalu gimana ya. Tapi karena aku baca detailnya, kronologinya, bagaimana si pelaku punya pola pikir itu aku benar-benar kayak ini sadis juga orangnya, bener-bener sadis menurut aku. Dan teman-teman, mungkin kita sering angkat sesuatu yang saat ini sedang terjadi atau baru aja terjadi yang
bener-bener aku bisa lihat di media atau di Google. Tapi kalau teman-teman ada suatu kasus atau kejadian, ini kita bisa angkat karena kita tahu di media ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu kasus atau sesuatu kejadian yang teman-teman alami dan nggak keangkat ke media, kamu bisa chat ke tim kita, kamu bisa email ke tim kita, kamu bisa chat di komen, bisa kita bantu untuk kita cari faktanya dan kita lihat kasus itu dari mata batin. Jadi Betul banget, Bro. kita juga mencari sebuah kasus-kasus yang mungkin saja saat ini belum terkuak, dan kita akan coba cari bareng-bareng dan kita coba untuk mengkuak dan mencari fakta-fakta kasus itu, baik dari fakta maupun dari mata batin. Ya. Kamu ada pesan apa lagi buat teman-teman? Nggak tahu sih yang di sini berasanya apa, tapi kayaknya yang pertama itu kayaknya ada gitu. Di sini? Kayaknya ada deh. Soalnya aku dapatnya lumayan kayak step by step gitu loh tadi. Yang pertama Step by step gitu step ya? by step. Tapi nggak apa-apa sih. Soalnya kayak ada di kiri gitu. Nggak tahu ya. Nggak tahu ini kita malah nggak pernah ngomong ada gitu, tapi kayaknya ada kayaknya. Saat ini dia ada di sekitar sini ya? Iya, hawanya aja gitu. Aku mau coba ya cari di sini. Apa tuh, Bob? Coba-coba aja ya, sebentar ya. Sebenarnya waktu itu kita pernah bahas sesuatu juga yang soal kayak gini. Kalau kalian nanti mau lihat lagi, itu yang anak kecil. Itu waktu kita syuting di studionya kita, itu juga lumayan berasa. Jadi sebenarnya tanpa kita sadarin, guys, ketika aku pribadi lagi kayak bersentuhan lah ya sama mereka, mungkin merekanya itu ada gitu. Maksudnya karena merekanya mau kasih pesan kan, gitu sih. Tapi maksudnya bersyukurnya nggak pernah ada yang kenapa-napa, maksudnya nggak pernah yang gimana-gimana. Sebenarnya nggak terlalu, mungkin lokasi ditemukan jenazah yang ini aku cari agak nggak terlalu jauh ya. Dia ditemukan jenazah di Cibungbulang. Bungbulang. Tahu nggak kamu? Nggak tahu Cibungbulang. Aku nggak Pokoknya pernah. daerah Cibumbung. Berapa menit dari sini? Bentar ya, aku coba cari. Wah, Bob cepet ya, gercep ya. Nggak, karena terbiasa dengan mencari fakta-fakta gitu kan. Cibungbulang. Aku belum pernah dengar Cibungbulang sih. Ini tuh daerah namanya Tegal Gundil. Tegal Gumil ya? Tegal Gundil ya. Oh, lumayan sebenarnya. 1 jam 3 menit. Oh, berarti sebenarnya masih jauh ya? Masih lumayan. Tapi kamu berasa dia ada di sini? Iya. Tadi waktu pas aku lagi nyampein, kayak aku lihat dia lihat dia diikat kayak gitu sama dia biru banget, itu aku kayak berasa. Nggak tahu karena pembunuhannya itu kan 2 orang, tapi yang pertama tuh kayak bergesekan terus aja, kayak dikasih lihatnya dia yang pertama terus. Maaf, ini Cibubunglang itu adalah asal dari tempat tinggalnya. Pembunuhan. Tapi hotelnya nggak pernah dikasih tahu sih harusnya. Hotelnya nggak dikasih tahu, tapi ternyata jarak antara ditemukannya jenazah dari tempat ini cuma 23 menit. Wow, 23 menit. Terus mendadak meninggal sendiri. 8 kilo dari sini. Cibungbulang. Posisi ketemu, bukan, dia ketemunya di Cilebut. Cilebut. Jalan Raya Cilebut. Dan posisinya dari tempat ini kurang lebih 23 menit. 23 menit by mobil, karena harus muter-muter, tapi cuma berjarak 8 kilo lah. Jadi pakai kaki, jalan kaki mungkin. itu bahasa kayak mungkin normal ya, orang jalan kaki 8 kilo jadi dia kesini gitu. Amit-amit ya. Kalau jalan kaki lama, mungkin kalau di alam lain bisa terbang cepat kali ya. Itu kebanyakan di film-film ya. Iya. Pokoknya kalau pesan dari aku untuk episode kali ini, pertama thank you untuk Savo yang udah thank kasih. you juga untuk Groovy, maksudnya dan tim Associati udah sempetin mau live di sini kali ini. Ya, teman-teman boleh datang ke sini karena tempatnya cozy banget.
Ini ada pohon di tengah, tapi tenang aja pohonnya nggak ada apa-apa. Tempatnya juga cozy banget, dekornya juga unik, dan menunya aku pas pesen di sini lumayan canggih ya. Iya. Udah nggak sistem ya? pakai sistem. Jadi kita kan biasa walaupun pakai QR code, scan QR code, tetap ada waiters yang nanya mau pesan apa baru dipesenin. Ini benar-benar semua by system. Kita pesen sendiri tempat. Keren sih. Tempatnya oke. Dan balik lagi, pesan-pesan dari gue adalah do the best selalu. Do the best before it's too late. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Betul. Dan kita nggak tahu kapan ada kejadian yang wow. Jadi do the best setiap harinya, lakukan yang terbaik. Lakukan terbaik buat diri lo, lakukan terbaik buat keluarga, sekitar, teman, dan lain-lainnya. Karena we never know. Dan maksudnya belajar lebih waspada aja gitu. Ya. Karena nggak ada yang pernah tahu sih. Waspada dan gampang terpikat dengan seseorang itu it's okay. Tapi lebih wise lagi. Karena dari kasus-kasus yang aku bahas, yang kita bahas, rata-rata pembunuhan terjadi karena salah terpikat dengan seseorang. Iya, betul. Oke, teman-teman, thank you udah nonton dan thank you banget Sapoy sekali lagi, Sapo. Sekali lagi, thank you semuanya. Thank you Nick. Thank you Bob. Sampai ketemu di selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Oh ya, jangan lupa subscribe, like dan komen. Yes. Dan share juga kali ya Bob, siapa Share. tahu keluarga dari korban atau mungkin dari pihak pelaku gitu atau gimana bisa mau share sama kita open banget. Yes. Gitu. Thank you and Thank see you. you the next episode. Bye bye. Bye bye.